sudah berlalu, penyertaan Tuhan dalam setiap kita rasakan. Kasih Tuhan dalam setiap kita tetap alami. Karena kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini semusim berlalu. Puji Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mau memberikan pujian pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, sungguh ku bersyukur. Bila nyanyikan satu kali lagi pujian ini, semusim berlalu, Kau selalu peliharaku. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu, amin Tuhan, peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku sekali lagi katakan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Engkau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pagi hari ini, karena kami merasakan segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan waktu yang Engkau masih beri bagi kami pagi hari ini. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi ini Tuhan. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu dalam setiap kami. Baik kami yang ada di rumah, kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Urapilah kami ingin memberikan pujian
pujian kami yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan Dia, karena Dia Allah yang sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dia adalah Allah yang sangat baik. Amin. Bulan ini adalah bulan Desember. Nah, bulan ini adalah bulan kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Mari berdiri semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah.
Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Sang penebus juru selamat dunia, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Dia juru selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sahabat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat. Terus sekali lagi katakan dengan iman. Sang penebus juru selamat dunia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang sangat setia menolong kita. Kita boleh ada sampai pagi hari ini. Bahkan kita ada di rumah Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi
dengan iman kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita menyembah Dia. Kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Mari angkat suara kita menyembah Dia. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan, puji nama-Mu Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya Yesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, ini iman kami Tuhan Yesus. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Apapun yang kami hadapi, kami ada di akhir dari tahun ini Tuhan, bulan terakhir ini Tuhan. Kami tahu selama 1 tahun, hampir setahun sudah berlalu. Kami percaya waktu-Mu dalam hidup kami adalah waktu yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami selalu menaikkan pujian kami, syukur kami hanya kepada-Mu saja. Karena Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena kalau kami boleh ada, bahkan ada di rumah-Mu, kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Di satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Allah sebagai pusat pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di akhir zaman ini kami sangat butuh firman-Mu. Kami sangat butuh firman Tuhan, membekali kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu. Tinggallah hamba-Mu dalam urapan kuasa Tuhan, dan kami boleh merasakan berkat itu mengalir dalam setiap pribadi kami. Kami percaya kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetaplah Engkau menguasai ruangan ini, tetap menguasai setiap ruang hati kami, agar hati pikiran kami fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja yang mempunyai firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara.
minggu pertama bulan Desember ini semua karena anugerah Tuhan. Tadi malam saya ikut Natal pertama, saudara, diundang oleh teman hamba Tuhan, satu praktek dengan Ibu Gembala di Kopo Permai di kafe susu bakar di sana, saudara. Senang sekali bisa hadir dalam satu kegiatan acara Natal. Temanya luar biasa. Hidupku menggenapi firman. Mari Bapak Ibu menghormati pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Yang sudah katakan amin? Amin. Mari kita akan baca bersama-sama. Bu Erin sudah? Saya masih tinggi begini, Bu Erin. Kalau enggak lihat di atas saja supaya cepat ya. Saudara, kita habis ibadah ada latihan. Habis latihan ada rapat sebentar. Jadi ibadah kita percepat ya. 1 Korintus 13 ayat 13. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kalau terjemahan bahasa Sundanya dia bilang begini. Mohon maaf, saya orang iso, bisa ngerti baca ya. Tapi terjemahan lain katakan yang paling utama ya. Yang akhirnya ada, yang pastinya terjadi cuma 3 hal. Cuma 3 hal. Apa saudara? Iman, pengharapan, kasih. Yang terakhir di atas segala-galanya, yang akan ada di muka bumi, yang ada cuma kasih. Ya. Yang terakhir, ya, yang paling besar di antara segala hal ini adalah kasih. Cuma saudara punya harta kekayaan, ya, saudara pandai, saudara punya kemampuan, saudara punya sesuatu yang hebat, tapi kalau nggak punya kasih, semuanya apa? Kosong, nggak ada apa-apanya, nggak bisa dikatakan apa. Ya. Saya hebat, saya punya ini, Bapak diberkati ya, luar biasa. Saudara, orang kalau udah disanjung-sanjung biasanya gampang memberi. Tapi ketika sudah disanjung-sanjung akhirnya nggak dikasih apa-apa. Pelit dia dasar. Kaya tapi pelit. Dia mampu hebat main musik lah, dia mampu bernyanyi lah, dia mampu berkata-kata lah, dia mampu berkhotbah, dia mampu melakukan sesuatu. Tapi ketika dia lakukan prakteknya, kasih. Nol, saudara. Berapa minggu bulan November lalu saya nungguin ibu-ibu, temenin ibu-ibu ke pasar kemana? Ke ITC. Nah itu saudara. Nah yang ngomong itu berarti sama ikut ibu-ibu juga. Udah ikut. Lagi duduk saudara, lagi nungguin, ada pengamen datang. Nggak di komando langsung. Begini nasi. Saudara, ya sudahlah kasihin 2.000 saudara. Supaya apa saudara? Pergi. Ya. Nah, kasih 2.000 pergi. Duduk lagi saudara. Ada lagi datang, langsung saya ajak sama Ibu Gembala. Berdiri aja. Kalau duduk langsung dia ada nyanyiin beginilah nasi. Bapak Ibu saudara, saya percaya di rumah saudara ada cermin, ada kaca untuk melihat diri saudara. Refleksi dulu.
Cermin, saya dapat hal begini saudara. Cermin merupakan salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita untuk merefleksikan apa yang ada pada diri kita. Sudah cantik belum ya? Sudah ganteng belum? Rambutnya sudah lurus belum? Sudah apa sih? Betul nggak? Mohon maaf, ada belek. Dari Jakarta bilang, ada orang Manado bilang ada tai hidung. Bersihin muka, ya, ibu-ibu. Betul nggak? Ada bapak-bapak pakai alis. Bersihin, saudara. Refleksi sudah ganteng. Kadang kita ketawa sendiri, betul nggak? Sudah dicoreng kesana kemari, jelek. Aduh, mesti ganti. Aduh, rambutnya mesti, ke salon, saudara. Beres sudah beres, refleksikan diri. Gimana Pak? Salon, ya udah bagus. Jambunya apalagi sudah kayak jago dan naik, saudara. Kaca, saudara, refleksikan diri. Kita membutuhkan cermin untuk melihat apa yang kurang atau lebih dalam hidup kita. Dalam hal ini berkaca harus kita lakukan sebelum melakukan aktivitas kita. Betul nggak? Sebelum kita beraktivitas kita ngaca dulu, sudah belum? Jangan sampai orang lihat ketemu, aduh, ya, sisiran dulu apa semua. Ada tamu juga, saudara pastikan untuk bersihkan diri dulu, betul ya? Bersihkan dulu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita saat-saat ini, hari-hari ini, mari refleksikan diri kita, berkaca dari firman Tuhan, berkaca dari Tuhan Yesus. Dia datang dari surga, saudara, sampai ke bumi. Ada kata-kata motivasi yang luar biasa. Saya datang dari surga turun ke bumi, bukan untuk dihormati, bukan untuk disanjung, bukan untuk dieluk-elukan, bukan untuk dikasih apa. Enggak, saudara. Apa, saudara? Saya datang dari surga ke bumi untuk melayani, untuk menunjukkan kasih Bapa, untuk menunjukkan ini loh kasih Bapa yang luar biasa. Ketika Belanda menyerang Indonesia, menduduki Indonesia, datanglah misionaris dari Belanda ke tanah Jawa. Dia bagikan firman Tuhan. Tapi apa, saudara? Sudah ditolak lebih dulu. Kenapa? Karena mereka sudah datang lebih dengan kekerasan lebih dulu. Bagaimana misionaris mau masuk? Bagaimana mereka mau tunjukkan ini loh kasih? Tapi diawali dengan kekerasan. Kehidupan kita, mari kita refleksikan diri kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ada 3 hal. Ya. Yang pertama, objek kasih kita. Kita lahir dari kandungan ibu kita. Kita lahir menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada tugas yang tidak bisa ditutupi. Ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu untuk boleh kembalikan apa yang kita terima dari Tuhan. Mari objek kita kepada sesama kita. Bantu, tolong sama kita. Saya luar biasa katakan, kalau ada orang yang begitu luar biasa, dokter-dokter, orang-orang yang tidak diketahui, saya nggak kenal siapa mereka. Tapi mereka mau turun, saudara, di masa-masa COVID yang luar biasa. Pada waktu itu terjadi. Ada begitu banyak dokter
nakes yang meninggal karena COVID. Ya. Ada begitu banyak relawan-relawan yang turun ketika musibah terjadi. Ketika tsunami terjadi, saudara, di Aceh pertama kali, ya, ada relawan-relawan turun. Dia meninggalkan suami, pacar, orang tua, pekerjaan, usaha untuk menjadi relawan di Aceh, saudara, ketika tsunami ada. Udah tidak pandang dulu dari mana sukunya, dari mana agamanya. Sudah tidak memandang, dia bantu, sudah dia tolong. Dia melihat, dia merefleksikan begitu, aduh, begitu luar biasa ini alam. Ketika alam ngamuk, aduh luar biasa. Ketika alam yang ngamuk, saudara, hanya kasih Tuhan yang bisa menyelamatkan pribadi-pribadi. Saya pernah mendapat kabar, ya, waktu tsunami terjadi di Aceh, saudara, ada anak Tuhan selamat, terombang-ambing di laut, cuma pegangan, pelukan sama batang pohon kelapa. Dia aja bingung, ini pohon kelapa dari mana datangnya, nggak tahu. Semua karena kasih Allah. Kita boleh mengalami kebaikan kasih Tuhan sampai saat ini. Di minggu pertama bulan Desember tahun 2021, semua karena kasih Allah. Tapi kadang-kala kita nggak bisa mengucap syukur. Wah, saya sehat, baik, karena saya minum obat ini, karena saya minum ini, saya makan ini, saya jogging, saya ini. Enggak, saudara. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau bukan karena kasih Allah, semuanya sia-sia. Amin. Objek kita, mari tunjukkan. Kita lihat diri kita, sudah baik, ada yang kurang, perbaiki, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan. Beri lakukan yang baik. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan, kembalikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Tunjukkan bahwa benar. Saya pernah saksikan, saya pernah datang di satu rumah duka. Ketika beti murid tutup, ada orang datang. Waduh, dia belum bayar utang saya. Dia belum bayar utang saya. Siapa yang bayar utang saya? Kaget, saudara. Keluarga sama kaget semua. Waduh. Ya. Saya senang. Ya. Ini mengingat ketika mami saya almarhum. Ya. Ketika dipanggil Tuhan, saya sudah pernah saksikan, ya. Dia maju, nggak disuruh, sudah di rumah duka. Mohon maaf, ya, saya mau bersaksi. Aduh, ibu ini luar biasa baiknya. Dia tolong saya, dia bantu saya. Aduh, seakan-akan cuma mami saya yang bantu dia. Nggak disuruh bersaksi, ada yang bersaksi tentang kebaikan kasih orang tua saya. Senang nggak, saudara? Aduh, baik banget, aduh. Jadi seakan-akan kehilangan. Padahal, saudara, semua karena Tuhan. Kita bisa memberi, kita punya menunjukkan kasih, itu karena Tuhan yang memampukan dalam kehidupan kita. Mari, saudara, dunia ini paling besar itu cuma kasih. Ketika kita tunjukkan kasih kita, walaupun kita nggak punya apa-apa, kita menjadi orang kaya di surga. Amin. Sepupu kita katakan, saudara, beramal. Ya. Ketika kita beramal, katanya, numpukin apa? Pahala di surga. Di Jakarta ada slogan, saudara. Mereka bicara tentang kasih, tapi kita tunjukkan kasih. Hebat. Banyak orang karismatik bicara tentang kasih, ya, tapi kita tunjukkan kasih. Banyak orang ngomong tentang kasih-kasih, tapi buktinya tidak ada.
Buktinya no. Saudara, sekali lagi kita boleh ada semua karena Allah. Tadi yang pertama, yang kedua, refleksikan diri kita di kaca firman Tuhan sebagai wujud dari Allah. Kita berbuat kasih semua karena anugerah Tuhan. Ini loh benar-benar anak Tuhan. Ini loh benar-benar anak dari surga, anak dari Tuhan Yesus ini. Saya katakan kepada anak muda kemarin dibaptis, kamu sekarang nih anak bapaknya, bapak kamu dan ibu kamu sekarang. Tapi ketika kamu lahir baru, kamu punya Bapa di surga. Amin. Yesus ketika dia keluar dari air, ada suara yang berkata di sana, inilah anak yang kukasihi. Saya percaya ketika saudara, bapak, ibu saudara keluar dari kolam baptisan, ada suara. Mungkin saudara gak kenal, mungkin saudara gak bisa lihat, tapi saya percaya ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Saudara lahir dari keluarga, tapi ketika saudara lahir baru, saudara punya keluarga di kerajaan surga. Kalau saudara lahir dari kerajaan surga, buktikan saya lahir dari surga. Tapi kalau prakteknya saudara berbuat yang tidak baik, berarti saudara lahir dari neraka. Amin. Yang ketiga, tujuan sasaran dari kasih Allah, supaya kita yang jahat, yang murtad tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, yang jahat semakin jahat, tapi yang orang baik akan semakin baik. Karena apa? Kasih. Saya mengulang terus ketika pulang saudara dari Natal tadi malam itu, saya mengulang puji ini. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat terjadi sertai tiap langkahku. Gimana kalau setiap kita berbuat jahat, kita lakukan yang tidak baik, setiap langkah kita pasti apa saudara? Tidak baik semua. Pasti langkah kita, perbuatan kita yang tidak baik itu akan mengikuti kita. Kalau kita berbuat baik, lakukan yang baik, semua langkah kita yang di belakang kita akan menjadi tanda yang luar biasa. Apa yang akan kita lakukan saudara, itu akan ikut saudara. Presiden kita aja saudara, aduh, mohon maaf ya, udah mungkin nggak tahu ya, badannya lebih kurus daripada David kali atau ini ledekin terus, dihina terus, aduh kasihan sekali. Benar ya, mohon maaf ya, orang Jawa benar-benar paling sabar ya. Yuk ngikut dia, sudah bikin ini, sudah lakukan ini, jelek, aduh ampun, kasihan banget. Ya. Tapi tetap dia berkarya, kerja. Saudara dijelekin, tetap tunjukkan kasih saudara, tetap lakukan yang baik. Saya dapat satu kesaksian saudara. Saya mau bagikan saudara kesaksian tadi malam. Ada preman Cina kotak di Cianjur. Mantan preman Cina kotak di Cianjur. Badannya saudara ditutupi dengan tato, karena preman. Jadi yang lehernya doang sampai ke atas yang bersih. Semua udah jadi anak Tuhan. Bekerja di satu perusahaan
bukan tukang korak dia cuma ditugaskan sebagai tukang tagih. Jadi dia nagihnya, Pak, Bapak, nih tagihannya sudah lewat. Gimana Pak? Oh belum bisa. Oke, baik sudah. Baik, entah. Karena dia sudah refleksikan dirinya dengan firman Tuhan. Dia tunjukkan. Dulu ganas, keras. Satu kali saudara, dia lagi nyanyi-nyanyi. Ya, pakai motor Honda lama. Disalip saudara, mobil. Dia lihat, plat Jakarta. Tanpa sadar saudara, dikeber motornya. Padahal cuma begini sampai begini sudah. Naik motor. Kejar. Waras. Kejar. Lupa dia habis nyanyi apa. Udah gas, kejar. Sambil itu saudara, cuma satu yang dia mau bikin. Biasanya kalau orang lagi marah, sumpah serapah keluar. Betul nggak? Kalau ini enggak, dia kulum mulutnya. Ludahnya dikumpulin di mulut. Cuma satu, sampai dia ketemu mobilnya, apa? Bukan sumpah, dia sumpahin dengan mudah. Sampai pas karena mobilnya berhenti. Dapat nggak bisa ngomong kan? Karena mulutnya sudah penuh. Sampai dia berhenti, dia ludahin sudah. Puas nggak saudara? Puas nggak saudara? Orangnya puas kan? Dia langsung nangis saudara. Nangisnya kenapa? Dia lupa tutupnya helm, dia lupa dibuka. Jadi ketika dia ludahin, pucat saudara nempel. Saudara bayangkan itu bau dewa sudah 7 hari 7 malam, nggak sikat gigi. Tapi saudara dia lupa kaca helmnya, dia lupa buka. Sudah semua. Dia bersaksi saudara, Tuhan marah sama saya. Saya habis nyanyi, melayani. Disakit saudara dari belakang pakai mobil plat B, dia kecil. Dia lupa habis nyanyi melayani. Seringkali saudara gara-gara hal kecil, emosi kita naik. Emosi kita muncul saudara. Karena hal kecil. Semua perbuatan baik kita, mungkin saudara berbuat baik ratusan kali, puluhan ratusan kali, ya. Bahkan lebih lagi saudara berbuat baik, tapi karena kesalahan kecil, semua ratusan baik saudara hilang. Betul? Orang akan menceritakan saudara. Saya belajar, betul, saya bersyukur punya ibu gembala. Kalau lagi ada yang salib saudara, saya punya rem. Ibu gembala langsung pencet nih. Kamu ya sadar, kamu itu hamba Tuhan. Sabar saudara. Aduh iya. Karena kasih itu apa saudara? Paling pertama, sabar. Diejek, dihina, ditampar, diapain, sabar, urut-urut dada, ulus dada, supaya kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Mari refleksikan diri saudara dengan firman Tuhan. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling lebih luar biasa dari segalanya, kasih. Saudara boleh punya iman,
berharap karena ada butuh. Tapi saudara kalau nggak punya kasih, kosong, udah nggak ada apa-apa. Iman pengharapan bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita punya kasih. Hidup kita sudah susah, tapi kalau kita punya kasih yang luar biasa, saya baru katakan, kita nggak punya apa-apa di dunia ini, tapi kita punya kerajaan sorga yang punya kekal yang luar biasa. Itu terjadi kalau saudara punya kasih. Itu ketika saudara punya sesuatu yang baik dalam diri saudara. Orang saudara bisa lihat, orang itu baik banget ya, orang itu baik. Saya pernah tunjukkan ya, ada pengemudi ojol, dia lihat orang, mungkin orang nggak punya apa-apa, datang nggak pakai baju saudara, dia copotin bajunya, dia copotin celananya, Pak pakai Pak, videoin saudara, jadi viral. Saudara mungkin usah, firman Tuhan bilang apa? Kasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Jangan saudara umumkan. Kalau di Manado, kalau ada yang lewat, saudara dikasih tahu. Oh, mobil ini bapak, Pak Sulaiman terima kasih ya, sudah berkati ini gereja. Aduh, diumumin saudara. Dia kasih tahu, diteriakin saudara. Intinya baik supaya yang lain juga ngikutin. Tapi saudara perbuatan baik saudara, salah diketahui oleh orang, diketahui oleh Tuhan. Ketika tsunami terjadi sekali lagi, saya lihat saudara di bawah ada teks yang berjalan itu, ada yang nyumbang dengan kata begini, ya, sumbangan 500 juta. Tulisannya saudara yang kasih itu siapa saudara? Nggak ditulis namanya. NN. Dia nggak mau dikenal, nggak mau diketahui. Dia tahu pemberiannya nggak seberapa. Dia tahu apa yang dia lakukan nggak seberapa, nggak sebanding dengan kasih Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Kita sudah mau habisi tahun 2021. Perbuatan baik saudara sudah sampai mana? Kalau ditimbang di neraca, ya, timbangan saudara, beratan mana saudara? Perbuatan baik saudara kah? Kasih saudara kah? Atau perbuatan jahat saudara? Natal momen yang penting, momen yang luar biasa. Mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bagaimana Allah datang ke dunia ini. Dengan tema kita saudara, Natal ada karena saudara dan saya. Yesus lahir bukan untuk acara Natalnya. Yesus lahir sebetulnya untuk boleh menunjukkan kelahirannya di dunia ini, untuk menunjukkan pengorbanannya yang harus kita boleh lihat, pengorbanannya yang harus kita boleh saksikan kepada orang, bahwa dia datang ke dunia ini sebetulnya bukan untuk kelahirannya, tapi untuk pengorbanannya, tapi untuk kasihnya yang luar biasa. Amin. Saudara lahir baru, tunjukkan pengorbanan kasih Kristus yang sudah sudah mengubur dosa, kesalahan, pelanggaran saudara. Saudara menjadi lahir baru, hidup baru, punya hidup yang luar biasa dengan kasih yang luar biasa. Amin. Mari tunjukkan dengan hal yang luar biasa. Saudara, kalau saudara, saya sudah pernah katakan firman Tuhan yang lalu, kalau hidup saudara cuma sebentar, dokter katakan, Pak, Bu, udah hidup Bapak itu tinggal seminggu, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Hidup Bapak tinggal berapa hari lagi, apa yang akan kau lakukan? Mari, saya mau kita tutup mata kita semua.
Tutup mata jasmani saudara. Hanya saudara dengan Tuhan saat ini. Firman Tuhan datang kepada kita. Sampai sejauh mana perbuatan kasih-Mu Engkau lakukan? Sampai sejauh mana kasih-Mu nyata kepada orang di sekitar? Sampai sejauh mana Engkau merefleksikan diri dengan firman Tuhan? Sudahkah Engkau bercermin hari-hari ini dengan firman Tuhan? Banyak yang mana yang Engkau lakukan? Berbuat baik atau berbuat yang tidak baik? Hanya Engkau sendiri yang tahu. Sudah berapa banyak Engkau sudah melakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan? Lebih banyak mana Engkau mengingat kesalahan orang lain, atau Engkau banyak mengingat kebaikan kasih Allah yang terjadi dalam kehidupanmu? Jangan boroskan waktumu, energimu dengan memikirkan, dengan membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang seseorang. Tapi biarlah lebih banyak energi yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, perkataan yang kita keluarkan tentang kasih Tuhan yang kita sudah miliki, yang kita sudah alami kepada orang lain. Maka hidupmu akan menjadi hal yang luar biasa. Jangan akhiri tahun ini dengan sesuatu yang tidak baik. Mari akhiri tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa engkau kenal. Sesuatu yang orang akan ingat-ingat. Dan saya percaya jeripayamu, perbuatanmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti besar hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti besar. Saudara, sambil musik menalunkan pujian ini, renungkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman. Sudahkah hidup kita merefleksikan firman Tuhan? Sudahkah kita boleh tunjukkan kasih kita kepada orang lain? Sudah kita mampukan diri kita untuk menolong satu dengan yang lain? Jangan katakan saya gak punya apa-apa. Saudara punya. Kalau saudara mau memberi dari sesuatu yang saudara banggakan, saudara, saya percaya ketika engkau beri, lakukan sesuatu kepada orang lain, terlebih untuk Tuhan, itu akan diingat. Ada perasaan damai sejahtera, ada perasaan sukacita ketika engkau berbuat baik. Karena saya percaya ketika engkau berbuat tidak baik, berbuat dosa, berbuat kejahatan, hatimu tidak akan ada damai sejahtera, hidupmu tidak akan tentram.
Tapi ketika engkau melakukan, menunjukkan kasih Bapa yang ada dalam dirimu, hidupmu akan senang-senang, hidupmu akan tenang, hidupmu akan penuh sukacita dari Tuhan. Mari masuk di minggu pertama ini, lakukan lebih lagi hal yang baik. Tunjukkan kasih-Mu supaya engkau mendapat penghargaan dari manusia terlebih dari Allah. Mari bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin menggenapi firman. Biarlah hidup kami bercermin dari firman Tuhan. Apa yang kami sudah dapat, apa yang kami sudah terima, kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalau kami boleh baik-baik saja, sehat-sehat saja, itu adalah harta yang luar biasa dalam kehidupan kami yang Tuhan beri. Kalau Tuhan masih izinkan persoalan masalah terjadi dalam kehidupan kami, tapi kalau kami boleh baik-baik saja, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Sejahat apapun kami, Engkau tetap Allah yang begitu luar biasa. Mau menanti kami untuk kami bisa berubah, bercermin kepada firman Tuhan, merefleksikan diri kami kepada firman Tuhan, agar hidup kami memiliki kasih yang luar biasa dari Allah yang kami sudah terima, dapat ditunjukkan kepada orang lain. Tuhan, biarlah kami mulai dari yang kecil, mau bisa membantu, bisa memberi yang kami bisa lakukan. Terlebih di momen Natal ini, kami boleh tunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Yang kami bisa beri, yang kami bisa lakukan, kami ingin tunjukkan, kami ingin berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami, agar kami boleh akhiri tahun 2021 ini dengan sesuatu yang baik yang kami bisa berikan, buktikan kepada orang di sekitar kami, keluarga, tetangga, kepada siapapun, terlebih kepadamu, bahwa hidup kami menggenapi firman Tuhan, bahwa jejak kaki kami mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dan akan diingat dan dikenal bukan saja orang lain, tetapi juga anak cucu kami akan mengingat, akan melihat, akan memberitahukan betapa kebaikan kasih orang tua kami, kasih kami luar biasa di hadapan Tuhan. Kami akan persiapkan diri kami untuk menghadapi perjamuan Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami, murapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara tinggal berdiri, saya undang majelis tampil ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Mari majelis kembali ke depan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Selama hidup kami mau menyembah Kau Tuhan. Mampukanlah hidup kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan makan sehidangan dengan Engkau. Sucikanlah kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kalau ada dosa yang kami lakukan, ampunilah kami Tuhan, agar kami sama-sama layak mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, di hadapan kami bukan sekedar roti dan air anggur yang biasa, tetapi ini melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami melakukan perjamuan ini supaya kembali kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kami. Biar hidup kami benar-benar mengingat pengorbanan itu, dan kami akan semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami dengan mengorbankan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah perjamuan ini membangkitkan kembali iman kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita naikkan lagi. Kasih Allahku. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang saudara pegang di tangan saudara, inilah arti Natal sebenarnya. Inilah arti Natal sesungguhnya. Inilah arti Natal yang sebenarnya. Yesus lahir untuk menunjukkan kasih dengan berkorban supaya dosa-dosa kita dihapuskan, supaya kesalahan pelanggaran kita ditiadakan. Dia adalah pembela kita. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan dan minum. Kalau ada dosa, kesalahan, minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan, agar kita boleh dilayakan dan menikmati berkat kasih Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan. Sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan bacaan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih buat Natal awal yang kami terima, buat pengorbanan kasih Tuhan, buat arti Natal yang sesungguhnya kami terima Tuhan. Ajar kami untuk menunjukkan kasih kami dalam hari-hari kami ini Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan giliran kami dipanggil Tuhan. Tapi bila kami siap sedia adanya dengan berlaku baik, melakukan yang baik, mengerjakan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk supaya kami disanjung, dipuja, disenangi, tapi kami ingin melakukan yang baik. Karena kami tahu hidup kami, umur kami yang tinggal seberapa ini tidak diketahui. Karena rahasia Tuhan dalam kehidupan kami, biar kami boleh hidup yang baik, supaya dikenal oleh orang yang baik tentang apa yang kami sudah lakukan, kami sudah perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memberi yang sudah mengerti dan tahu tentang perpuluhan. Tuhan berkati. Refleksikan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dimulai kami boleh kembalikan semua yang kami terima dari apa yang kami dapat dari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil cawan-cawan dikumpulkan terlebih dahulu, kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah beri. Pengumumannya sekarang atau selesai ibadah? Sudah. Saudara, nanti ada beberapa pengumuman yang kami beritahu setelah ibadah. Ya. Karena habis ini ada latihan ibu-ibu, ya, untuk mempermantap saudara untuk ibadah perayaan Natal kita. Jadi minggu depan tidak ada ibadah. Jadi langsung ibadah perayaan Natal. Acaranya jam 4 sore. Saya harap jemaat, ya, sebelum jam 4 sudah ada tempat. Ya. Maksimal setengah 4 lah saudara sudah hadir. Karena akan mulai latihan sedikit dulu, mulai dengan ya latihan-latihan kecil. Ya. Karena nanti yang main musik ada pemain musiknya sendiri. Ya, bukan ibu gembala, ya, saudara, supaya lebih mantap lagi, ya, supaya lebih baik lagi. Jadi saya harapkan maksimal saudara setengah 4 sudah ada di restoran Mampiri lantai 2. Saudara masuk aja langsung naik ke atas, ya, lantai 2. Bilang aja mau lantai ke lantai 2, sudah tahu di sana. Dan sekali lagi, ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, keluarga saudara diutamakan bisa hadir, ya, diusahakan. Ini daftar sudah semua jemaat sudah daftar. Puji Tuhan belum semua. Saya nggak tahu saudara apa sudah ngerti isi form atau enggak. Saya sudah bilang kalau kurang ngerti tanya anak saudara yang sudah biasa ngerti yang tulis. Kalau saudara nggak malu tanya sama anak saudara, mari tanya kepada ibu gembala dengan catatan bawa buah, ya. Tanya saudara supaya lebih cepat bisa lebih baik lagi, ya. Belum semua jemaat sekolah minggu juga belum semua anak sekolah minggu yang terdaftar, ya. Karena ketika saudara tidak mendaftar, terpaksa kami akan alihkan kuota yang ada kepada undangan luar, ya. Jadi kayak firman Tuhan jadinya, ya, banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang datang, ya. Sudah ditunjukkan semua ada yang mau datang. Tujuannya cuma satu saudara, untuk supaya tahu berapa kuota yang sudah disediakan. Khususnya juga supaya Pak Yohanes nggak bolak-balik, Mbak tambah lagi, ada yang datang lagi, begitu. Ya. Kalau sudah ketahuan, sudah enak jelas. Jadi saya harapkan saudara maksimal, khususnya panitia, mungkin berapa panitia yang sudah ditunjuk, saya harap jam 3 sudah ada. Karena kami jam 3 sudah nongkrong di sana. Karena untuk sound system apa semua mesti dilihat lagi, perbaiki. Ada yang kurang, ya paling nggak 1 jam kurang itu bisa diisi dengan yang baik, ya. Supaya saya harap jam 4 itu kita sudah mulai. Seperti tadi malam jam 6 udah mulai saudara. Ada orang Natal, karena kan kita sewa tempat.
Betul ya? Ada durasi waktu yang harus kita penuhi. Begitu. Itu saja ya. Habis ini latihan sebentar ibu-ibu, dan kemudian mohon maaf mungkin tidak semua akan ditunjuk untuk diminta bantuannya dalam acara perayaan Natal, saudara. Ya, mungkin di tahun depan saudara akan giliran diminta tugas bantuannya. Betul ya? Itu saja. Ada lagi? Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari saudara kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Ruben ada, Ruben. Kita akan berdoa buat Ruben yang berulang tahun tanggal 30 November kemarin. Diberkati, dimampukan, diberi kekuatan Tuhan. Yang berdoa buat saudara Ruben yang Tuhan sudah tambahkan usianya tanggal 30 November kemarin. Semua karena kasih Allah. Doa dan harapan kami orang tua, tapi Tuhan yang sanggup memberkati dengan hal yang baik. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan, kehidupan yang lebih baik, masa depan yang penuh cemerlang Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Karena kami percaya bertambahnya umur, bertambah lagi akan Tuhan tambahkan. Percayakan kepada Ruben, baik dalam hal-hal rohani, mengikuti berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong Natal kami tanggal 11, 12, dan 18. Natal anak-anak, dewasa, dan pemuda remaja. Segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan, dalam nama Yesus Tuhan sudah adakan. Kami tetap berdoa buat cuaca, buat kesehatan kami, buat keamanan, ketertiban Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan berkati, agar kami boleh mengalami hal yang baik, sukacita daripada Tuhan. Mampukan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih studi, pelajaran, pekerjaan, usaha, perkuliahan setiap kami. Kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memberkati, sanggup membuka jalan dalam kehidupan kami. Kesulitan, persoalan, masalah, di dalam nama Yesus. Yang sakit, yang lemah, di dalam nama Yesus. Dapat kekuatan, dapat jalan keluar, dapat ketenangan, dapat hal yang baik dari Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Sertai perjalanan jemaat, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat. Tuhan sertai segala aktivitas yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Latihan ibu-ibu siang hari ini juga pagi ini Tuhan berkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan sekali kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.